Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya bisa diberikan kesempatan untuk membahas lembar kerja peserta didik mengenai koordinat kartesius yang mana sudah kalian kerjakan. Namun di sini saya lebih menekankan pada tata aturan pembuatan koordinat kartesius ya. Oke, baik, sebelum dimulai yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ya, kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan saya bisa menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Baik, berdoa dimulai. Ya. Baik anak-anak, di sini kemarin ada dua lembar kerja ya, yang mana pertama kalian diminta untuk menentukan koordinat titik ya. Yang kedua ini ada skala maksimal, maksudnya yaitu kalian buat kartesiusnya di buku dengan maksimal. Lalu kemudian di sini tentang kuadran ya. Jadi yang akan kita bahas pertama pembuatan bidang kartesius, kedua meletakkan titik ya, tata aturannya, dan ketiga ini ada bidang kartesius, keempat nanti ada pembuatan garis yang melalui titik-titik yang kalian buat. Baik ya, oke, kita langsung saja ke bidang kartesiusnya. Ya, Nana, di sini ada bidang koordinat kartesius ya. Yang ingin saya sampaikan, bidang koordinat kartesius itu ada garis yang vertikal. Ya, garis yang vertikal itu merupakan sumbu Y ya. Lalu kemudian ada garis yang horizontal. Nah, itu merupakan sumbu X ya. Nah, kemudian ada garis-garis lain seperti buku kalian ya. Itu merupakan garis-garis bantu atau grid lines. Nah, kita akan menggunakan baris bantu ini untuk meletakkan titik atau menggambar garis yang sejajar dengan sumbu Y atau yang sejajar dengan sumbu X gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya meletakkan sebuah titik ya. Oke, lalu kemudian yang saya lihat sering sekali terjadi banyak kesalahan ketika membuat ini. Ya, ini. Nah, ini untuk sumbu X itu ini dia X dan sumbu Y dan sumbu X itu berpotongan di titik 0,0 ya, nih titik 0,0, lalu kemudian ke kanan dia positif 1 2 3 4 seperti garis bilangan ya, kemudian ke sini -1 -2 -3 terus. Nah, jadi dia menggunakan satu kotak untuk satu satuan ya. Jangan misalnya di buku kalian nggak muat, kalian malah bikin dua kotak satu satuan. Ingat, kalau udah satu kotak berarti satu, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Jangan dibuat negatif satunya meloncat menggunakan dua kotak. Wajib menggunakan satu kotak untuk yang selisihnya 1. Kadang kita juga ada yang menggunakan selisihnya 2, contohnya seperti ini. Nah, ini satu kotak dia akan berselisih 2 gitu ya, 2 4 6 ya. Tapi untuk kita saat ini kita gunakan selisih 1 saja ya. Jadi kayak seperti ini. Lalu saya mempersingkat waktu. Oke. Saya akan langsung ke beberapa hal saja ya. Pertama mengenai titik. Baik, ketika saya meletakkan titik A ya, titik A ini terdapat pada ya, dia ada di atas daripada sumbu X dan di kiri sumbu Y gitu ya. Nah, kalau saya buat titik B, nah titik B juga ada di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y. Kalau saya bikin titik C, nah titik C itu ada di atas sumbu X tapi ada di kanan sumbu Y, dan saya bikin titik D itu ada di bawah sumbu X dan ada di kanan sumbu Y.
Nah, jika kita meletakkan titik-titik ini pada 4 daerah ini, nah daerah-daerah ini merupakan daerah kuadran. Ya, kuadran 1, kuadran 1 di sini diletak titik C ya. Titik C terletak pada kuadran 1, titik A terdapat pada kuadran 2, dan titik B terletak pada kuadran 3, dan titik D terletak pada kuadran 4. Nah, sebenarnya ingin banyak yang saya sampaikan, tapi enak melalui diskusi. Namun karena tidak ada diskusi, saya langsung akan menempatkan saja titik koordinatnya. Baik, di sini. Jika kalian perhatikan titik-titik ini, ya, kita akan menentukan koordinat titik. Langsung saja koordinat titik yang akan kita berikan. Ya, titik ini terletak pada 4 minus 4,3 ya. Kemudian yang B terletak pada minus 3, minus 3 ya. Lalu yang D terletak pada 4, minus 2, dan yang C terletak pada 4,3 ya. Nah, jika kita bicara tentang titik koordinat ini ya, minus 4, minus 3. Nah, kita selalu menggunakan meletakkan titiknya itu di perpotongan garis bantu, contoh di sini ya, atau di sini ya. Tidak ada kemarin yang naruh titiknya di tengah-tengah sini ya. Nah, itu biasanya koordinat titiknya itu dia desimal atau bukan bilangan bulat ya. Nah, di sini nih naruh titiknya ya. Kita akan gunakan selalu sementara ini untuk titik ada di perpotongan garis dulu, garis bantu ya. Oke. Nah, jika saya letakkan titik di sini, nah ini titiknya berapa? Titiknya 0,2. Kalau yang di sini, nah ini 2,0. Perhatikan nolnya, kemudian di sini 0,-2 ya, dan di sini min 2,0. Nah, seperti itu. Jadi ada titik yang terdapat pada sumbu ya, terletak pada sumbu X maupun terletak pada sumbu Y ya. Jadi seperti itu, tinggal kalian sesuaikan. Jika diberilah titik 2,6 ya, 2,6 ya, ada di atas ya, 2,4 deh. Nah, 2,4 berarti di sini ya. Nah, oke ya. Nah, itu peletakan titik-titiknya. Baik, tolong di bagian ini untuk pembuatan kartesius jangan ada yang salah, karena jika salah maka gambarnya nanti akan tidak sesuai. Baik, kemudian berikutnya saya mau lihat di sini. Oke, kita akan bahas langsung ke lembar kerja LKPD kedua ya. Baik, gambarlah bidang koordinat kartesius. Baik, saya sudah punya koordinat kartesius di sini. Ya, seru gambar persis seperti buku kalian. Lalu kemudian diminta buatlah garis yang warnanya merah dengan melalui titik A 1,0, B 3,3, C minus 1,3. Ini kemarin saya revisi menjadi minus 1, minus 3, D 5,6, dan E minus 3, minus 6. Baik, kita akan meletakkan titik-titiknya, yaitu titik A 1,0. Titik 1,0 ya, 1,0 itu adanya di sini ya. Oke. Ya, ini titik 1,0 dimana satunya adalah X ya. Titik koordinat itu terdiri dari X, Y. 1,0, lalu kemudian 3,3 sebagai B, berarti di sini ya 3,3. Lalu kemudian C minus 3,3 minus 1, minus 3, minus 1, minus 3 kemarin ya. Oke, lalu kemudian yang D 5,6. Oke, di sini 5,6 yang D, dan yang E minus 3,6.
minus 3,6 di sini. Nah, kalian usahakan meletakkan titik tepat pada potongan-potongan, jangan gini ya, ada nanti gambarnya kurang bagus. Jadi letakkan tepat pada pertemuan garis bantu tersebut ya. Baik, kita sudah punya 5 titik, diminta membuat garis berwarna merah ya. Saya perkecil. Nah, ketika diperkecil ini loncatnya jadi 2. Nah, saya akan menarik sebuah garis. Ada yang membuat garis seperti ini, itu juga nggak masalah ya, nggak ada masalah, tapi garisnya kurang tereksplor gitu. Dan harapan saya nanti ke depannya kalian membuat garis, buatlah garis dari sebelum titik awal hingga berakhir dan melewati titik akhir. Jadi seperti ini. Nah, oke ya. Kemudian diminta untuk mewarnai warna merah. Oke, maka jadilah titik garis yang warna merah. Ya, seperti itu. Buatkan lagi desimal ininya, kartesiusnya, maka jadi seperti ini ya. Ketika nanti dieksplorasi, kalian akan menemukan titik-titik yang lainnya. Di sini ada titik, di sini ada titik ya, yang bisa kalian buat selain yang sudah dibuat gitu. Ya baik. Berikutnya yang kedua, buatlah garis dengan warna biru melalui titik P min 3,4. Nah, P nya min 3,4, min 3,4 P ya. Oke, maka saya akan rubah menjadi P. Sesuaikan. Dan Q 6, minus 56, minus 5 adanya di sini. Nah, hanya 2 ya. Nah, dari 2 tersebut kita tarik garis. Dan memiliki warna biru. Baik, jadi garisnya seperti ini. Ya, sudah. Buatlah, berikan kesimpulan yang dapat kalian dapatkan dari gambar yang kalian buat. Baik, informasi apa dari gambar yang bisa kita ambil? Pertama, informasinya garis berwarna merah dan garis berwarna biru berpotongan di satu titik, yaitu titik 1,0. Nah, di titik A. Kemudian garis berwarna biru ini juga melalui banyak titik sebenarnya, tapi kita nggak munculkan, seperti titik di sini ya, bisa titik E ya, atau titiknya ini di minus 2,3. Di sini juga ya, minus 1,2. Di sini juga bisa dia, malah di sini adalah titik garis yang memotong sumbu Y di titik 0,1 ya. Ini tadi titik potong sekaligus titik yang memotong sumbu X di 1,0. Ini juga ada berapa nih, 2,-1, ada 3,-2, ada berapa lagi nih, 4,-3, ada 5, dan seterusnya, banyak ya. Nah, ini adalah titik-titik yang bisa kalian eksplorasi, merupakan titik yang dilalui oleh garis warna biru ya. Oke, contoh satu titik ya, tuh. Oke, saya letakkan aja. Nah, untuk yang berwarna merah juga ada contoh, saya letakkan titik ya. Dia akan banyak titiknya ya. Ini bisa ada di sini ya, tuh. Ya, ini di sini tuh, di sini dan seterusnya. Oke. Ya, ini adalah salah satu contoh yang bisa saya sampaikan untuk kalian perbaiki daripada yang gambar yang sudah kalian buat.
Oke, untuk nomor 2-nya kalian explore sendiri. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Untuk yang nomor 2 itu garisnya nanti bentuknya sejajar kayak gini ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu lama juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.